Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Jamaah Talim Angkat Salimanan di mana saja berada, alhamdulillah wa syukurillah kita masih dipanjangkan umur dan diberi nikmat sehat dan afiat hingga hari ini kita dapat melaksanakan taklim rutin seperti biasa. Bacaan kita halaman 91 jilid 1 Sayyarus Sadiqin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-far'ul awwalu bima yataqarraru bitaqarruril yaumi wal lailah. Al-far'ul awwalu bima yataqarraru bitaqarruril yaumi wal lailah. Bermula faro' yang pertama, bagian yang pertama pada menyatakan salat yang berulang-ulang sebab berulang-ulang hari dan berulang-ulang malam, yaitu 8 perkara. Salat ada yang berulang-ulang, berulang zuhur, berulang asar, berulang malam, berulang siang, berulang duha. Jadi sesuai dengan perputaran waktu di saat itu kita ada syariatnya kita melaksanakan salat, baik yang wajib maupun yang sunnah. Pertama, sunat ratibatus subh. Sunat di dalam sholat 5 waktu ada 2. Ada sunat ratibah. Sunat ratibah artinya sunat yang mengikuti sholat sunnah, yang mengikuti sholat-sholat wajib ratibah. Terbagi kepada 2, yaitu muakkadah dan ghairu muakkadah. Muakkadah artinya yang sangat penting, ghairu muakkadah tidak terlalu penting. Jadi dia dalam sunnah yang mengikuti 5 waktu itu ada yang muakkadah dan ghairu muakkadah. Ada yang penting sekali jangan kita tinggal, ada yang tidak begitu penting. Bila kesempatan kita panjang, waktunya ada, kerjakan. Kalau pas-pasan, lakukan saja yang sangat penting itu. Nah, saudara-saudara sekalian, kita mulai dari raq'atas subhi khairun minad dunya wa ma fiha. Ini hadisnya. Raq'atais subhi khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat subuh lebih baik daripada dunia dan isinya. Jadi kita sudah melaksanakan sholat sunnah subuh tadi belum? Iya. Siapa orang yang melakukan sholat sunnah subuh rutin dia 2 rakaat, dia sudah mendapatkan lebih daripada mendapatkan dunia dan isinya. Di dunia orang itu akan dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah putus. Rutin ya, bukan sekali-sekali. Memang sudah menjadi pekerjaan biasa kita, bangun subuh tidak pernah kesiangan. Kita berusaha untuk bangun subuh sebelum datang waktu subuh. Hingga kita ada leluasa waktu untuk melakukan sholat sunat subuh. Yaitu 2 rakaat saja. Nah, ini ada 2 pemahaman, pengertian. Yang pertama sunat subuh yaitu sholat sunnah sebelum waktu subuh. Jadi setelah azan dikumandangkan, menunggu sampai datangnya iqamat, nah itu kita lakukan sholat sunat subuh, namanya 2 rakaat. Rakaat yang pertama suratnya Qul Ya, rakaat yang kedua surahnya Qul Huwallahu Ahad. Yang pertama pengertiannya begitu. Kalau kita sempat nggak kita membaca selawat 100 kali dengan tasbih 100 kali sampai datang waktu iqamat. Kalau model kita di Mekah dan Madinah cukup, karena waksanya lama dia.
sampai seperempat jam, 10 menit, kadang-kadang saya pernah ukur 12 menit sampai 14 menit antara azan dengan iqamah. Cukup kita untuk membaca sholawat 100 kali dan tasbih 100 kali. Kalau kita di Indonesia kadang-kadang nggak cukup. Ya, ada masjid yang tidak begitu lama. Ya, begitu azan, ya langsung sholat sunnah 2 rakaat, langsung iqamah. Model begitu kita tidak sempat waktu untuk membaca selawat 100 dan tasbih 100. Jadi pengertian yang kedua yang dimaksud sunat subuh atau sunat fajar adalah sholat sunnah 2 rakaat yang kita lakukan sebelum datang waktu subuh. Jadi 10 menit sebelum datang waktu subuh, atau biasanya kalau bulan Ramadan kita disebut imsak kan 10 menit. 10 menit sebelum waktu subuh kita lakukan sholat 2 rakaat sunat fajar namanya, atau sunat subuh. Tapi sunat subuh saya lebih cenderung dilakukan sesudah azan subuh. Ini sunat fajar ketika datang waktu fajar sebelum datang waktu subuh, yaitu kita lakukan 2 rakaat. Sholli sunnatal fajri rakaataini lillahi ta'ala. Saya niat sholat fajar 2 rakaat karena Allah. Lalu surat yang pertama setelah Fatihah di rakaat yang pertama adalah surah Alam Nashrah Laka Sodrok, Al-Insyirah. Kemudian di rakaat yang kedua setelah Fatihah adalah surat Alam Taro, Al-Fil. Setelah itu selesai, kita baca selawat 100 kali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad 100 kali. Kemudian kita baca lagi tasbih 100 kali. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azimi astaghfirullah. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azimi astaghfirullah 100 kali. Cukup waktunya. Nanti setelah ada suara kumandang azan, selesai kita, udah selesai, zikir-zikir kumandang azan dilakukan, kita bangun lagi sholat sunat subuh 2 rakaat. Itu boleh kita lakukan seperti itu. Orang yang melakukan secara rutin sunat fajar 2 rakaat atau sunat subuh 2 rakaat, dijamin rezekinya digampangkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah jamin rezekinya seumur hidup, tidak pernah susah hidupnya. Ada saja kemudahan-kemudahan yang Allah berikan, tapi rutin. Di dalam kitab Balaghana an ghairi wahidin minas salihin min arbabil qulubi anna man qara'a fi raq'atayil fajri alam nasra wa alam taro kaifa kusirat anhu yadin kulla aduwin walam yaj'alillahu ilaihi sabila. Kata Imam Ghazali, telah sampai riwayat kepada kami oleh beberapa orang-orang soleh, orang-orang yang mempunyai mata hati. Orang-orang soleh, orang-orang yang mempunyai pandangan mata hati, orang-orang yang mutasyaf. Bahwasanya barang siapa yang membaca di rakaat yang pertama sunat fajar adalah surah Alam Nashrah, dan di rakaat yang kedua dia membaca surah Alam Tara, maka orang itu dipelihara oleh Allah dan musuh tidak dapat memperdayanya. Begal-begal tidak akan sampai tangannya menyakiti kepada orang itu. Fadilahnya. Jadi fadilah sunat subuh dengan membaca surah Al-Tara, orang yang melakukan itu dijaga dirinya dari kejahatan begal, kejahatan orang zalim, kejahatan orang-orang yang akan menganiaya dirinya. Terjaga tangannya, terjaga kakinya, terjaga tubuhnya dari kejahatan orang-orang. Kadang-kadang terjadi begal, ya ini itu, pok aja bahunya, lalu dia terpedaya, kunci motor dikasih, dompet dikasih, itu saya. Melakukan secara rutin sunat fajar ini atau sunat subuh,
dia membaca di rakaat pertama alam nasro, alat yang kedua alam taro, dia terjaga dari segala kejahatan duniawinya. Ayo kembali, masih ada saja orang-orang yang sering kesiangan, pengen sih ya sholat itu, tapi kadang-kadang bangunnya kesiangan lagi. Oleh karenanya kita sudah siap-siap dari jauh hari, siap-siap dari waktu, dari mulai kita mau tidur aja kita sudah siap. Agar kami tidak kesiangan subuh pagi ini. Kita sudah niat. Karena di dalam kitab ini hadis yang menjelaskan tentang keistimewaan surat yang untuk itu. Sayugianya Sholat 2 rakaat tersebut sayugianya jangan ditinggal, diusahakan semaksimal mungkin untuk kita bisa melakukan sholat tersebut. Karena hadis Nabi tadi mengatakan raka'atayil fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Nah ini saudara-saudara keterangannya. Dan sayugianya sibuk atau menyibukkan diri antara waktu subuh hingga terbit matahari itu dengan zikir dan fikir. Ini bagi mereka yang tidak punya pekerjaan. Bagi mereka yang punya pekerjaan, setelah sholat subuh, dia harus siap-siap untuk berangkat ke tempat pekerjaannya. Fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Keliaran di muka bumi untuk mencari karunia Allah dengan usaha kerja dan sebagainya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Bagi mereka yang sudah pensiun, mereka yang sudah tidak punya pekerjaan, ya, atau memang mereka yang sudah menyempatkan diri tidak ada kerjaannya, atau bagi yang kerja mungkin pada hari libur, dia menunggu sampai datang Terbit matahari dengan zikir. Kalau yang kita lakukan sekarang sampai terbit matahari dengan belajar taklim itu sangat bagus. Taklim yang dibaca, yang dilakukan setelah sholat subuh itu yang terbaik. Sesudah itu taklim yang dilakukan setelah sholat asar. Ada keterangan ulama begitu. Kenapa? Karena pagi hari ini pemikiran kita, otak kita belum bercampur urusan yang lain. Sarapan aja belum. Ya, jadi masih murni hingga lebih mudah kita menerima pelajaran. Lebih nempel di hati kita dan di otak kita pada saat kita mendengar atau menerima pelajaran. Ya, jadi sampai kapan? Sampai datang waktu subuh. Usahakan dari mulai sholat subuh sampai keluar matahari kita disunahkan untuk zikir, taklim. Kalau nggak ada taklim, kita baca buku sendiri, kita baca Quran, baca kitab yang kita punya, kita perbaiki iman Islam kita dari ilmu yang kita miliki. Nah, sunahnya begitu, setiap hari. Yang kedua, sunat rotibah zohor. Ya, jadi sebelum zohor disunahkan kita melakukan sholat sunnah. Kalau sholat zohor 4 rakaat, maka kita disunahkan melakukan sholat zuhur sebelum sholat zuhur atau qobliyah zuhur 4 rakaat dan ba'diyah zuhur 4 rakaat. Tapi yang muakkadahnya 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudah zuhur, itu yang muakkadah yang penting. Jadi sebelum zuhur 2 rakaat, sesudah zuhur 2 rakaat, qobliyah dan ba'diyah. Hadisnya saudara-saudara sekalian, Nabi bersabda dari Abu Hurairah annahu qala man shalla 4 raka'atin ba'da zawali syamsi yahsunu qira'atahunna wa ruku'ahunna wa sujudahunna sallamahu sab'una alfa malakin yastaghfiruna lahu hatta al-lail. Yang mengerjakan sholat 4 rakaat sesudah gelincir matahari, sesudah masuk waktu zuhur,
dengan memperbagus bacaannya, rukuknya, sujudnya, sholatnya benar, tidak terburu-buru. Shalla ma'ahu sab'una alfa malakin, ikut sholat bersamanya 70.000 malaikat, yastaghfiruna lahu hatta lail, sambil membacakan, memintakan ampun kepada mereka yang melakukan sholat itu. Jadi sholat sebelum zuhur 4 rakaat. Jangan cara 2 rakaat. Ya. Barang siapa yang rutin melakukan sholat sebelum zuhur 4 rakaat, 2 rakaat salam, maka malaikat akan mengistighfarkan kepadanya, memohonkan ampun dosa-dosanya. Nah, ini keuntungan orang yang mau melaksanakan sholat qobliyah asar 4 rakaat. Adapun ba'diyahnya tadi, kalau kita lakukan 4 rakaat qobliyah, berarti yang 2 rakaat namanya mu'akkadah, yang 2 rakaat ghairu mu'akkadah. Kemudian ba'diyahnya kita lakukan lagi 2 rakaat, yaitu mu'akkadah. Kalau kita melakukan lagi 2 rakaat, yaitu ghairu mu'akkadah. Jadi 8 rakaat. 2 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudah zuhur, dan 4 rakaat sholat zuhur. Jadi 4 kali 3. Jadi berapa rakaat? 12. Jadi begitu masuk waktu zuhur 12 rakaat. Pada pelajaran yang kemarin masih ada kaitannya. Kenapa kita waktu zuhur diperintahkan sholat? Ingat apa? Masih ingat baru kemarin pelajarannya? Kenapa kita diperintahkan sholat zuhur 4 rakaat? Waktu zuhur gitu matahari tergelincir, ya masuk waktu zuhur kita diperintahkan sholat. Ada apa di situ? Ya, masih dicatat, lupa sih baru kemarin. 24 jam ya, jam 5 sampai jam 5 lagi. Karena saat itu semua makhluk yang di langit dan di bumi pada bertasbih. Ya. Jadi mereka ada kegiatan bertasbih setiap waktu zuhur datang. Nah, umat Muhammad melakukan bukan sekedar bertasbih, tapi malah sholat 4 rakaat atau 12 rakaat. Inilah keistimewaan yang Allah berikan sehingga umat Muhammad keistimewaannya melebihi daripada umat-umat dahulu. Berdasarkan ibadah-ibadah yang telah disusun oleh syariat Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jangan tahu cuma sekedar tahu kita umat yang baik. Nabinya adalah khairul anbiya wal mursalin, sebaik-baik nabi, ya khatamin nabiyyin wal mursalin. Nabinya adalah nabi penutup, nabi terbaik dari semua nabi dan rasul. Umatnya juga umat terbaik, tapi sementara umatnya tidak tahu, ya, kalau dia adalah yang terbaik, apa yang mesti dia lakukan yang terbaik buat dirinya ini. Amin ya rabbal alamin.